Selamat hari Minggu. Pelayan yang bertugas saat ini mengucapkan selamat beribadah di minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah kita berkenan di hadirat Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Emeritus Theophilus Natumnea. Jemaat, mari berdiri. Dengan iman yang teguh kita menyambut dan menghadap hadirat Allah yang melawat kita dengan kasih-Nya yang begitu besar. Kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 4 bait 1 dan 2. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan, dengarlah nas pembimbing dalam Matius 17 ayat 20b. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah
dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Semua orang yang mau menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus, sebagai manusia yang lemah dan penuh celah, hidup kami tentu tidak luput dari dosa. Baik secara sadar ataupun tanpa disadari kami lakukan. Ampuni kami yang masih mengandalkan diri sendiri dan masih bersungut-sungut kepadamu ketika pencobaan dan kesulitan terjadi dalam kehidupan ini. Bahkan keegoisan dan kekhawatiran memenjarakan kami dalam ketidakpedulian untuk berbagi dan melihat sesama yang memerlukan uluran kasih. Dalam pengasihan-Mu kami mohon pengampunan. Suara Yesus ku dengar, hai Maria tenang. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Tuhan Yesus, saat ini kami masih bergumul dengan pandemi yang telah menelan begitu banyak korban. Kecemasan membuat kami kehilangan iman. Ketakutan membuat kami mempertanyakan keberadaan-Mu. Keadaan membuat kami lupa akan kasih setia-Mu yang selalu memelihara kami. Dalam penyesalan dan kelemahan kami mohon pengampunan. Suara Yesus ku dengar, yang haus datanglah, dan air hidupku beri, hai mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air al-hayat dan hidup dalamnya. Tuhan Yesus, seperti Engkau menyelamatkan dunia ini,
Saat ini, kami percaya Engkau akan memulihkan dunia ini. Dan apa yang kami alami saat ini menjadi peringatan untuk kami tetap beriman dan setia berpengharapan kepadamu. Dalam kemuliaan-Mu, kami berdoa. Suara Yesus ku dengar, aku lasam terang. Lihatlah sinar wajahku, harimu cemerlang. Ku datang pada Tuhanku, mentari mulia. Seluruh jalan hidupku cerah bahagia. Berita anugerah Allah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16 yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya jangan binasa, tapi hidup selamanya. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back, what glory that will be. Wonderful His love for me. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Yakobus 1 ayat 2-4 yang mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini.
Kristus masuk dunia. Haleluya, Allah dan manusia. Haleluya, hidupnya di dunia. Haleluya, tanpa dosa dan celah. Haleluya. Saudara jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dapat menerima firman-Mu yang menuntun kami, membaharui kami, memberkati kami dalam perjalanan hidup beriman kepada Tuhan. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, sebab kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengar serta melaksanakannya. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Yosua 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2.000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabur perjanjian itu, demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya
tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Saudara-saudara jemaat Tuhan dalam kasih Yesus Kristus, Yordan bahasa Ibrani artinya mengalir. Dari Gunung Hermon ada 4 anak sungai yang mengalir, menurun dengan riam-riam dan tebing-tebing yang berbatu, yang akhirnya masuk ke Danau Genesaret dan sebelumnya bertemu menjadi sungai Yordan, yang kemudian bersama dengan sungai-sungai yang lain masuk sampai ke Laut Mati. Bangsa Israel dalam pimpinan Yosua meneruskan perjuangan Musa masuk ke tanah Kanaan. Dalam pimpinannya, ia harus banyak belajar dalam hal memimpin akan umat Allah. Pertama yang dihadapi Allah adalah menyeberang sungai Yordan. Yakinlah bahwa Tuhan yang memanggil Yosua, Tuhan yang mengutus, Tuhan akan memelihara akan panggilannya, kepimpinannya untuk memimpin akan bangsa Israel. Sehingga panggilannya melalui perjalanan hidup mereka masuk ke tanah Kanaan ini adalah satu ujian, sekaligus menjadi nama Yosua menjadi besar, dikenal karena campur tangan daripada kuasa Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan berarti berjalan menurut pimpinan dan kehendaknya. Mengikuti akan kehendak Tuhan bukan berarti mengikuti kemauan sendiri, mengikuti kemauan dunia bukan, artinya mengikuti akan kemauan daripada Tuhan.
apa maunya Tuhan harus diikuti. Oleh karena itu, bangsa Israel disuruh supaya berjauhan dengan tabut perjanjian yang dibawa lebih dahulu bersama dengan umat pilihan Allah. Ikut pimpinan Tuhan berarti apa yang Tuhan pimpin, apa yang Tuhan mau, mereka harus ikutin. Yakin berjalan bersama dengan Tuhan, ada kuasa, ada mujizat, ada keajaiban-keajaiban apabila hidup kita menurut akan kemauan daripada Tuhan. Saudara-saudara sekalian dalam kasih Tuhan, Yosua dalam arti predestinasi, penentuan daripada Allah sebagai pelaku untuk menunjuk terlebih dahulu pada Yosua, supaya melalui Yosua memimpin akan umatnya. Ingat kisah pasal 7 ayat 26, suatu rencana manusia diserahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang memimpin, karena Tuhan yang menentukan akan umatnya bangsa Israel. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita umatnya, umat pilihan Allah dalam Yesus Kristus. Tuhan mau punya rencana dalam kehidupan kita. Tuhan tuntun hidup kita menurut kemauan apa yang direncanakannya, pasti berhasil pada waktu dan untuk membangun rohani dan menguatkan iman di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus yang sudah memanggil, Ia menyelamatkan, Ia juga mengutus akan kita umatnya supaya kita pergi memberitakan akan firman-Nya, keluar menyeberang dari hidup yang lama ke hidup yang baru, melihat nama Tuhan Yesus, melihat perjalanan bangsa Israel, supaya ada berpegang pada pimpinan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan, ada selamat Tuhan menyertai akan kehidupan kita sekalian. Saudara-saudara, berarti bukan menurut kemauan kita, bukan menurut kemauan dunia ini, tapi menurut kehendak daripada Tuhan yang mengatur, yang menuntun hidup kita, sehingga pada waktunya akan berhasil, akan mencapai tujuan seperti bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan di dalam kasih karunia Allah dan dalam rencananya. Amin. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, hidup serundai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan
Saudara jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu menyembah Tuhan dalam doa syafaat. Ya Allah Bapa Sorgawi, dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih atas pimpinan-Mu kepada kami. Hari ini boleh beribadah kepadamu dan menyampaikan doa syafaat kepada Tuhan untuk panggilan kami sekalian. Berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan berkati agar melalui para pemimpin dari pusat sampai daerah, Tuhan berkati untuk menjadi berkat membangun Indonesia ini. Berdoa untuk perdamaian di Indonesia. Berikanlah kerukunan, ketertiban, keamanan yang baik agar bersama masyarakat kami membangun Indonesia ini dalam kerukunan. Berdoa untuk penanggulangan wabah coronavirus. Tuhan berkati supaya anak-anak Tuhan terpelihara, masyarakat Indonesia terpelihara, dan bahkan bangsa Indonesia ini terpelihara. Karena itu, para petugas corona dimanapun berada di seluruh daerah kami ini, Indonesia ini, Tuhan berkati mereka. Demikian pun mereka yang sudah kena corona, Tuhan jamalah mereka oleh kuasa bilur-Mu supaya mendapatkan kesembuhan, kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk gereja-gereja dunia ini, Tuhan berkati agar pemberitaan firman Tuhan berjalan dalam keadaan corona ini dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia, Tuhan berkati supaya ada kesaksian tentang nama Tuhan Yesus Kristus, agar orang yang mencari nama Tuhan Yesus Kristus datang kepada Allah Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus, mendapatkan akan terang dan jalan daripada Tuhan. Untuk GIB sendiri, Tuhan berkati semua jemaat-jemaat di kota dan di desa, sampai pelosok tanah air kami, baik di Majelis Sinode, Pelkes, Mupel, dan juga jemaat-jemaat. Tuhan berkati. Demikian pun khususnya jemaat Gloria, para hamba Tuhan, pendeta, ketua majelis jemaat, dan juga seluruh penatua diaken, seluruh pendeta yang melayani, dan juga umat-Mu, Tuhan berkati akan kami sekalian. Berdoa untuk majelis jemaat dan PMJ yang baru, Tuhan berkati supaya ada kesinambungan kepimpinan dalam jemaat Gloria ini. Terima kasih Bapa, menyerahkan ke-6 pelkat pengurus komisi dan juga PPPJ, Tuhan berkati. Demikian pun karyawan kantor gereja, Tuhan berkati. Kami hari ini berdoa untuk mereka yang mendapat giliran didoakan, yaitu Kevin Siregar, Iwan Mamaya, Reginald Tambun, Trionggo Wibowo, Hendrika Kawengian, Edi Susanto, dan Nofrando Siahaan. Tuhan berkati akan mereka sekalian yang mendapat bagian didoakan pada minggu ini.
menyerahkan kepadamu untuk mereka yang berulang tahun, Nyonya Jenetes Lendeho van Heaven, Nyonya Petreda Melamas Laulu, Harli Y. Sunati, Yance Karel Ritiau, Ernest Queen Sirait, Israel Lumi. Tuhan berkati mereka dalam sukacita mereka yang berulang tahun, sehingga namamu dipuji dan dimuliakan menjadi berkat bagi keluarga dan jemaat Tuhan ini. Berdoa untuk jemaat Tuhan, para lansia, duda, anak yatim piatu, Tuhan pelihara. Berdoa untuk warga jemaat yang membutuhkan pekerjaan dan pendidikan, Tuhan buka jalan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk warga jemaat yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Ya Tuhan, datanglah dan jamahlah mereka, kuatkan iman mereka, dan berkatilah mereka dalam kesembuhan dalam Yesus. Berdoa untuk mereka yang berduka, Tuhan hiburkan dan Tuhan kuatkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Akhirnya RT RW sekitar gereja ini, tempat di mana RT RW kami berada, ataupun seluruh warga jemaat yang bertugas di luar jemaat ini, Tuhan berkati akan kami sekalian, sehingga kami di mana berada memuliakan dan membangun akan masyarakat Indonesia untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, utuslah kami sesuai dengan firman-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Allah dan berdiri dalam kebenaran firman-Mu, serta memberitakan akan kuasa Tuhan, bahwa Engkau berkuasa untuk dunia ini, berkuasa untuk kami, dan mengutus kami, memelihara kami sekalian di dalam kasih-Mu ya Bapa. Akhirnya ya Tuhan, ampuni segala dosa kami, terimalah pujian syukur dan doa kami, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Malayaki 3 ayat 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberi persembahan, kita bernyanyi dari Gita Bakti 77 bait 1 dan kedua. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat kebal,
kesusahan lenyap, telah berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Mari berdiri, kita berdoa syukur untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah, sumber berkat, kami mengucap syukur atas semua berkat yang kami terima hingga saat ini. Bahkan dalam pergumulan saat ini, Engkau tetap memelihara kami dengan penuh kasih. Saat ini kami telah memberi persembahan kepadamu. Berkatilah persembahan ini untuk menopang pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ringkasan warta jemaat. Kami mohon perhatian saudara-saudara warga jemaat dengan tenang dan seksama untuk mengikuti ringkasan warta jemaat Minggu 26 Juli 2020 sebagai berikut. 1. Akan dilayani ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi 1.1 Saudari Marta Maria Carolina Timisela, Jemaat Sektor 11, dengan Saudara Christian, Jemaat Sektor 11. Pelaksanaan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Agustus 2020 pada pukul 11.00 WIB di GPIB Gloria. Pemberitahuan pertama. 1.2 Saudara Andrew Johannes da Costa, Jemaat Sektor 9, dengan Saudari Karen Winsdale Didley Piris, Jemaat GPIB Paulus DKI Jakarta. Pelaksanaan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Agustus 2020 pada pukul 15.00 WIB di GPIB Jemaat Paulus DKI Jakarta. Pemberitahuan pertama. 2. Berdasarkan surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 4862/7/20 MS/20/KPTS tanggal 7 Juli 2020 perihal pengakhiran tugas, wewenang dan tanggung jawab PHMJ masa bakti 2017-2020 dan penetapan PHMJ masa bakti 2020-2022 di GPIB Jemaat Gloria Bekasi. Maka susunan PHMJ masa bakti 2020-2022 sebagai berikut. Tiga, dengan dampak COVID-19 sehingga berdampak pula pada ekonomi yang dirasakan sebagian dari jemaat GPIB Gloria maupun warga di sekitar gereja, maka bersama ini kami mengajak kepada jemaat untuk saling mendukung dan membantu dengan memberikan sumbangan berupa natura yang dapat diserahkan melalui korsek masing-masing atau bisa langsung dibawa ke gereja. Bagi jemaat yang telah memberikan sumbangan, baik dalam bentuk uang tunai maupun berupa natura,
kami mengucapkan banyak terima kasih. 4. Pelaksanaan ibadah pada masa new normal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Di antaranya mengurangi kapasitas gedung gereja 50% atau maksimal 30 orang dan menganjurkan jemaat lansia serta yang rentan terhadap penyakit untuk tetap beribadah di rumah. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah di gereja akan dibatasi sesuai dengan protokol di atas, dan bagi jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah di gereja akan tetap dilayani secara online melalui kanal YouTube GPIB Gloria Bekasi. Untuk pelayanan live streaming, kami membutuhkan sarana dan prasarana sebagai berikut. Bagi jemaat yang berkerinduan untuk membantu pembelian sarana prasarana di atas, dapat menyalurkan melalui transfer ke rekening gereja yang ada di warta jemaat atau menghubungi kantor gereja. 5. Untuk mempermudah jemaat dalam memberikan persembahan, GPIB Gloria Bekasi menyediakan pelayanan QRIS, yaitu pelayanan persembahan dengan melakukan scan QR Code. Bagi jemaat yang belum paham cara penggunaan dari QRIS, dapat melihat panduannya pada slide berikut. Jemaat juga dapat melihat panduan QRIS dalam warta jemaat atau website GPIB Gloria Bekasi. Warta ini selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat dan website gpibgloria.org. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara jemaat Tuhan, silakan berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Laksanakanlah panggilan firman Tuhan dalam kehidupanmu untuk beriman masuk ke tanah Kanaan. Buatlah pelitaku terus berbuah, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus berbuah, hingga fajar agung mereka. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Buatlah aku tetap pengikutmu dan penjala manusia. Buatlah aku tetap pengikutmu hingga fajar agung mereka. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.